Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Buya sekeluarga dan juga jamaahnya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan saya Buya, ciri-ciri bahwa orang itu sedang disayang, dapat teguran, dapat musibah dari Allah Subhanahu wa taala, atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana untuk membedakannya? Itu saja Buya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam urusan musibah itu cara pandang kita yang tersasa, diuji dengan sakit, diuji dengan khusnudan langsung, karena Allah akan mengangkat derajatku, derajat keluargaku, derajat anakku dan sebagainya. Kan begitu, ini kaidahnya. Jadi kapan Allah menguji, khusnudan yang harus kita hadirkan, bahwasanya Allah akan mengangkat derajatku. Maka lewati musibah itu adalah dengan menyerah kepada Allah tanpa protes dan seterusnya. Kemudian setelah itu baru cara pandang. Kan ada musibah itu, biarpun semuanya adalah pengangkatan, semua adalah untuk membuat perubahan, untuk menjadikan orang itu berubah. Jadi kalau ada seorang hamba kena musibah itu ada beberapa makna. Yang pertama adalah untuk menghapus dosanya. Kebaikan juga kalau kita sarung, kita banyak dosa. Yang kedua adalah untuk pengangkatan derajat. Yang ketiga adalah untuk tabungan pahala di akhirat. Itu kan semua musibah untuk orang beriman. Orang beriman kalau dapatkan musibah seperti itu. Tapi kalau orang tidak beriman, kalau mendapatkan musibah di dunia, muqaddimah musibah di akhirat. Sakit gigi yang Anda rasakan kemarin itu, kalau Anda serahkan kepada Allah jadi pahala, bisa saja melampaui daripada zikir Anda yang banyak itu. Diberi oleh Allah sakit, Anda demam, Anda akan diangkat derajat Anda oleh Allah. Makanya di dalam melihat musibah harus seperti itu. Cuman dalam menilai itu adalah yang harus waspada. Jika contoh pengampunan dosa, Anda boleh nunjuk ke sini. Jadi kalau Anda mendapatkan satu ujian, musibah, sakit dan sebagainya, Anda khusnudzon, ini karena dosaku ya Allah, puji syukur padamu telah kuberi sakit, dan semoga dengan ini ampuni aku ya Allah, ampuni. Jadi kalau nunjuk ke diri boleh, karena saya banyak dosa. Tapi kalau nunjuk ke orang, sedikit adab dong, bahasanya semoga Allah mengangkat derajatmu. Ini adab, jangan sampai tuh karena lu banyak dosa makanya, lah kan tidak enak, ini nggak punya adab. Adab menilai itu penting. Kadang-kadang kita salah memahami ilmu. Orang Jogja kena gempa bumi karena banyak dosa. Wah, dia kurang ajar. Kenapa ada kita katakan orang Jogja kena gempa bumi, semoga Allah mengangkat derajat mereka, Allah memberikan pahala? Itulah punya adab, tata krama. Karena bisa saja yang kena gempa itu nggak punya dosa dia. Orang sakit lama, ahli istighfar, kegencet. Loh. Jadi cara pandang aja. Anda punya tata krama dan kesomaan dalam pandang. Jadi kalau musibah menimpa orang lain, besarkan hatinya. Allah akan mengangkat derajatmu, Allah akan memuliakanmu, Allah akan gitu. Dan Allah mengampuni pakai gitu, tidak usah karena dosa-dosa. Aceh tsunami, karena di Aceh banyak dosa, banyak pezina. Loh, kalau urusannya banyak pezina dan pendosa, Cirebon juga harus kena tsunami dong. Kadang kita sering mandang orang dengan pandangan pici, kelompok pandangan pici. Ini karena nggak punya adab kita mandang orang lain. Kenapa kita katakan Aceh diangkat derajat mereka oleh Allah, ditenggelamkan? Dalam hadis Nabi kan disebutkan termasuk orang mati syahid, mati tenggelam. Loh, kan enak. Sehingga yang hidup tuh, anak-anak yang hidup tuh ada kebanggaan, ayahku mati syahid. Lah ini orang salah karena perubahan. Di Aceh banyak orang tidak sholat. Lah ini orang, ini kan sudah nggak benar. Termasuk kita sering mendengar kalimat-kalimat orang yang congkak, Jogja digempurnya ini karena maksiat mereka semuanya, maksiat. Wah, serem banget, kayak dia tidak punya maksiat. Kalau urusan maksiat kayaknya gempa dulu dia yang kena. Jadi tolong cara pandang yang santun ya, yang sopan. Kalau melihat musibah pada orang lain, jangan Anda mengingat dosanya. Bisa jadi bukan karena dosa, tapi karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Tapi kalau menimpa kita, boleh ini karena dosa saya. Lalu kita merenung dengan ibuku, dengan saudaraku, itu ampuni aku ya Allah, boleh seperti itu. Ini cara pandang. Wallahu a'lam bissawab.
Al-Bahjah TV. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.